Di tengah hujan deras yang mengguyur Jakarta malam itu, Laras berdiri di depan pintu apartemen mewah Sinta dengan tangan gemetar memegang ponsel. Suara dari rumah sakit baru saja menyatakan bahwa Bapak Harun Wijaya, ayah Sinta, meninggal dunia dalam kecelakaan mobil di Tol Jagorawi. "Sinta, ayahmu. Dia sudah tidak ada," bisik Laras sambil memeluk kekasihnya yang langsung ambruk ke lantai. Tapi siapa sangka kematian itu bukan akhir, melainkan awal dari badai yang akan menghancurkan segalanya. Selama 3 tahun terakhir, Laras dan Sinta hidup sebagai teman sekamar di apartemen kawasan Sudirman ini. Di depan dunia, Laras hanyalah guru biasa dari desa kecil di Jawa Tengah yang kebetulan tinggal bersama putri miliarder. Tak ada yang curiga, bahkan saudara-saudara Sinta yang sering mampir untuk makan malam. Mereka sengaja memilih cara itu karena Indonesia bukan tempat mudah bagi dua perempuan yang saling mencintai. Laras ingat betul hari pertama mereka bertemu di kampus swasta 5 tahun lalu. Sinta, dengan tas desainer dan mobil mewah, duduk di bangku belakang kelas sastra. Laras, yang bekerja paruh waktu sebagai tutor, langsung merasa ada sesuatu yang berbeda saat mata mereka bertemu. Cinta tumbuh pelan, penuh rahasia, hingga 2 tahun lalu mereka menikah secara sederhana di sebuah villa kecil di Ubud, Bali. Hanya 2 teman dekat yang tahu. Tak ada pesta, tak ada oto, hanya janji setia di bawah pohon kelapa. "Kita cukup saling punya," kata Sinta waktu itu sambil memegang tangan Laras. Sekarang, di ruang tamu yang dingin karena Sinta menangis tanpa suara. "Laras, bagaimana kalau keluarga tahu? Paman Budi pasti marah besar. Perusahaan ayah kan harus tetap di tangan keluarga." Laras mengusap punggung Sinta, berusaha tenang meski hatinya ikut berdegup kencang. "Kita hadapi bersama. Aku janji." Keesokan paginya, mereka naik mobil ke rumah besar keluarga di Pondok Indah. Pintu gerbang sudah penuh mobil mewah saudara. Pak Budi, paman Sinta yang paling okal, langsung memeluk keponakannya. "Sinta, kamu pewaris tunggal. Wasiat ayah pasti jelas." Laras berdiri di belakang seperti biasa, hanya teman sekamar yang ikut memberikan dukungan. Tak ada yang memandangnya 2 kali. Pengacara keluarga, Pak Darmawan, tiba tepat jam 10. Ruang tamu yang luas dengan lampu kristal itu tiba-tiba terasa sempit. Semua duduk mengelilingi meja kayu jati. Pak Darmawan membuka amplop wasiat dengan tangan mantap. Suaranya pelan tapi jelas. "Saya, Harun Wijaya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mewariskan seluruh aset saya termasuk saham perusahaan Wijaya Group, rumah-rumah, tanah, dan rekening bank senilai lebih dari 100 miliar rupiah kepada putriku Sinta Wijaya dan istrinya, Laras Pratiwi." Ruangan langsung hening seperti kuburan. Kemudian ledakan terjadi. "Istri. Apa maksudnya istri?" teriak Pak Budi sambil berdiri tiba-tiba, kursinya terjungkal. Wajah Sinta memucat total. Laras merasa lantai berputar. Semua mata kini tertuju pada dirinya. Di luar gerbang, sirene media sudah terdengar. Berita kematian Bapak Harun sudah menyebar, dan sekarang rahasia mereka akan menjadi headline nasional. Sinta mencengkeram tangan Laras di bawah meja. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" bisiknya dengan suara hampir hilang. Laras tahu pilihan pertama sudah ada di depan mata, mengaku atau diam, dan diam bisa menyelamatkan nama baik Sinta, tapi mengaku bisa menghancurkan segalanya. Hujan di luar semakin deras, seolah ikut menangis untuk mereka. Pak Budi langsung menunjuk Laras dengan jari telunjuknya yang gemetar karena marah. "Ini pasti tipu muslihat. Gadis kampung ini pasti memanipulasi ayahku saat sakit." Suara teriakannya menggema di ruang tamu mewah itu. Saudara-saudara lain ikut bersuara, ada yang menangis, ada yang mengancam akan memanggil polisi.
Sinta berdiri di depan Laras, tubuhnya bergetar. Paman, ini bukan tipu. Laras memang istriku. Kami sudah menikah 2 tahun lalu. Kata-kata itu keluar begitu saja, seperti bom yang meledak. Pak Darmawan, pengacara, hanya bisa menghela napas panjang. Wasiat ini sah di mata hukum. Bapak Harun menandatanganinya 3 bulan lalu di hadapan 2 saksi dan notaris. Tapi keluarga tak mau mendengar. Mereka langsung menelepon pengacara pribadi mereka sendiri. Dalam hitungan jam, berita sudah bocor ke media. Ponsel Laras bergetar tanpa henti. Judul pertama muncul di portal berita, Putri Miliarder Wijaya Group ternyata punya istri rahasia. Foto Laras dan Sinta yang diambil paparai di depan apartemen langsung jadi viral. Laras duduk di kursi kayu di teras belakang rumah, memandang kolam renang yang tenang. Ia ingat betapa bahagianya mereka dulu. Setiap malam minggu, mereka memasak bareng di dapur apartemen, tertawa sambil mendengarkan lagu-lagu dangdut lawas. Sinta selalu bilang, suatu hari nanti kita bisa terbuka, Laras. Tapi sekarang, cukup kita saling jaga. Sekarang, suatu hari nanti itu datang dengan cara paling buruk. Malam itu, Laras menerima telepon dari kepala sekolah tempat ia mengajar. Bu Laras, saya terpaksa memberhentikan Anda sementara. Orang tua murid sudah protes. Mereka khawatir pengaruh Anda pada anak-anak. Suara kepala sekolah terdengar berat. Laras hanya bisa menjawab, saya mengerti, Pak. Air matanya jatuh tanpa suara. Sinta mendekat, memeluknya dari belakang. Maafkan aku, Laras. Ini semua karena aku. Laras menggeleng. Bukan salahmu. Kita sama-sama memilih diam selama ini. Keesokan harinya, tuntutan hukum resmi datang. Pak Budi mengajukan gugatan pembatalan wasiat ke pengadilan, alasan utamanya pengaruh tidak wajar dan ketidakmampuan Bapak Harun secara mental. Media semakin gila. Di depan apartemen, puluhan wartawan berkemah. Setiap kali mereka keluar, las kamera menyilaukan. Sinta terpaksa meminta security perusahaan untuk menjaga. Tapi di dalam, tekanan lebih berat. Ibu Sinta, yang selama ini diam, akhirnya bicara lewat telepon. Sinta, kamu harus umumkan bahwa ini salah paham. Katakan Laras hanya teman. Keluarga kita bisa hancur, anakku. Sinta menatap Laras lama sekali. Kalau aku bilang begitu, berarti aku mengkhianati kita berdua. Laras merasa dadanya sesak. Pilihan ada di tangan mereka sekarang. Sinta bisa menyelamatkan perusahaan dan nama keluarga dengan mengingkari Laras, atau mereka bertarung bersama dan kehilangan segalanya. Malam itu, Laras tak bisa tidur. Ia duduk di balkon, memandang lampu-lampu kota Jakarta yang tak pernah padam. Apakah cinta kami cukup kuat untuk menghadapi ini semua, gumamnya pada dirinya sendiri. Sinta datang, duduk di sampingnya, tangan mereka saling genggam tanpa kata. Badai baru saja dimulai. Pagi harinya, headline koran nasional sudah penuh foto mereka. Skandal lesbian di keluarga Wijaya Group. Laras membaca sambil tangan dingin. Di kantor Sinta, rapat dewan direksi darurat digelar. Beberapa investor sudah menarik diri, khawatir citra perusahaan tercoreng. Sinta pulang dengan wajah pucat. Mereka minta aku mundur sementara sebagai direktur. Katanya untuk menyelamatkan saham. Laras memasak nasi goreng sederhana seperti biasa, tapi tak ada yang makan. Kita bisa jual apartemen ini, pindah ke tempat kecil. Aku masih punya tabungan, kata Laras pelan. Sinta menggeleng keras. Aku tidak mau lari, Laras. Ayah meninggalkan wasiat itu karena dia tahu kita bahagia. Aku ingin menghormatinya. Tapi tekad Sinta diuji lagi saat paman dan bibinya datang ke apartemen malam itu.
Mereka bawa pengacara baru. Sinta, kalau kamu tetap ngotot, kami akan bawa kasus ini ke pengadilan agama juga. Kamu tahu di Indonesia, pernikahan sesama jenis tidak diakui negara. Ancaman itu seperti pisau. Laras berdiri di dapur, mendengar semuanya. Ia ingat ibunya di desa yang menelepon siang tadi. Nak, pulang saja ke kampung. Jangan rusak nama baik keluarga kita. Laras tak menjawab apa-apa. Malam itu mereka bertengkar untuk pertama kalinya. Kamu harus lindungi dirimu, Sinta. Aku bisa pergi. Katakan aku yang memanipulasi, teriak Laras. Sinta menangis. Kalau kamu pergi, berarti aku kehilangan segalanya yang berharga. Keesokan harinya, Laras mendapat surat pemecatan resmi dari sekolah. Alasannya kerusakan citra institusi. Ia duduk di lantai apartemen, memeluk lutut. Sinta duduk di samping, memeluknya erat. Kita lawan bersama. Tapi tekanan semakin berat. Sebuah stasiun nasional menelepon, minta wawancara eksklusi. Kalau kalian tolak, kami akan siarkan RC keluarga saja. Sinta menatap Laras. Kita terima atau tidak? Laras tahu kalau mereka bicara seluruh Indonesia akan tahu. Kalau diam, keluarga Sinta akan menang. Pilihan itu terasa seperti hidup atau mati. Di luar, hujan Jakarta kembali turun, seolah tak pernah bosan mengguyur kota ini. Sidang pertama di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berlangsung tegang. Laras duduk di belakang Sinta, memakai baju sederhana agar tak terlalu mencolok. Pak Budi membawa saksi ahli psikologi yang mengklaim Bapak Harun dipengaruhi obat saat sakit. Pengacara Sinta membantah dengan bukti rekaman video ayahnya yang sadar sepenuhnya saat menandatangani wasiat. Di luar gedung, demonstran kecil berkumpul, membawa spanduk "Dilindungi Keluarga Indonesia dari Pengaruh Barat". Laras merasa mual setiap kali melihatnya. Malam setelah sidang, Sinta mendapat telepon dari ibunya. Anakku, tolong pikirkan masa depanmu. Kalau kamu kalah, kita kehilangan semuanya. Sinta menangis di bahu Laras. Aku lelah, Laras. Tapi aku tak mau menyerah. Laras merasa ada sesuatu yang retak di dalam dirinya. Ia mulai memikirkan untuk pergi diam-diam, agar Sinta bisa kembali ke kehidupan lama. Tapi pagi harinya, Sinta memeluknya erat. Jangan pernah tinggalkan aku, ya. Mereka pergi ke pantai Ancol sore itu, mencoba mencari ketenangan. Tangan mereka saling genggam di bawah meja kai. Tapi bahkan di sana, ada yang mengenali mereka dan mengambil Otto diam-diam. Keesokan harinya, Otto itu sudah beredar di media sosial. Tekanan semakin gila. Laras mulai mendapat ancaman lewat pesan anonim. Pergi dari Sinta atau kami akan ungkap masa lalu kamu. Ia tak pernah cerita pada Sinta. Di pengadilan kedua, situasi memanas. Hakim meminta Laras bersaksi. Apakah Anda benar-benar menikah dengan Sinta Wijaya? Laras menatap Sinta lama. Kalau ia jawab ya, hidup mereka tak akan sama lagi. Kalau tidak, wasiat ayah Sinta akan batal. Laras mengambil napas dalam. Ya, Yang Mulia. Saya istrinya. Ruangan riuh. Di luar, keluarga Sinta berteriak protes. Malam itu, Sinta memeluk Laras di apartemen. Kamu berani sekali. Aku cinta kamu. Tapi Laras tahu keberanian ini punya harga. Kecelakaan itu terjadi di jalan tol menuju Bandung. Sinta sedang mengemudi pulang dari pertemuan dengan investor yang masih setia. Mobil mereka ditabrak truk dari belakang. Laras yang duduk di samping langsung pingsan. Saat sadar di rumah sakit, dokter bilang Sinta mengalami patah tulang kaki dan gegar otak ringan. Kamu harus istirahat total, kata dokter.
Tapi Pak Budi datang ke rumah sakit, membawa dokumen baru. Kalau Sinta tak bisa mengelola perusahaan, hak waris bisa dialihkan. Laras berdiri di depan ranjang Sinta, tubuhnya gemetar. Kamu istirahat dulu. Aku akan urus semuanya. Tapi Sinta menggeleng. Kita lawan sampai akhir. Sidang ketiga digelar saat Sinta masih pakai kruk. Media semakin haus. Sebuah stasiun berhasil masuk ke rumah sakit dan mewawancarai Pak Budi. Ini bukan tentang uang, tapi tentang nilai keluarga kita. Laras menonton di ruang tunggu, air matanya jatuh. Ia merasa seperti penjahat di mata seluruh negeri. Malam itu, Laras duduk sendirian di balkon rumah sakit. Ia menelepon ibunya. Ma, mungkin aku harus pulang. Ibunya menangis. Nak, kalau kamu bahagia, perjuangkan. Tapi jangan sampai kamu hancur. Laras kembali ke kamar Sinta. Kita menang atau kalah, aku tetap di sini. Sinta tersenyum lemah. Itu cukup buatku. Sidang terakhir semakin dekat. Pengacara mereka menemukan bukti baru, surat pribadi Bapak Harun yang menjelaskan alasan ia menerima hubungan Sinta dan Laras. Aku hanya ingin anakku bahagia, tulisnya. Bukti itu mengubah segalanya. Hakim akhirnya membacakan putusan, wasiat sah, Laras dan Sinta berhak atas seluruh aset. Ruangan pengadilan hening sejenak, lalu tepuk tangan dari pendukung kecil di belakang. Pak Budi keluar tanpa kata, wajahnya pucat. Di luar, media mengerubungi mereka. Sinta memegang tangan Laras erat. Kita menang. Tapi kemenangan itu mahal. Perusahaan kehilangan beberapa investor besar, keluarga Sinta memutus hubungan total, dan Laras tak bisa kembali mengajar di sekolah lama. Mereka pindah ke rumah kecil di pinggir Jakarta, menjual sebagian aset untuk biaya hidup baru. Sinta mulai bisnis kecil-kecilan, Laras membuka les priat di rumah. Malam itu mereka duduk di teras kecil, memandang langit Jakarta yang cerah. Sinta memeluk Laras dari belakang. Meski kehilangan banyak, aku tak pernah menyesal. Laras tersenyum. Aku juga. Tapi di hati Laras, ia tahu harga yang dibayar, kehormatan keluarga, pekerjaan, dan ketenangan. Apakah keberanian mengakui cinta sesama jenis selalu sepadan dengan segala pengorbanan yang harus dibayar? Benar atau salah?